Halo, selamat malam. Saya Taufik Imansyah. Dan saya Astuti. Anda sudah menyaksikan program spesial hajatan Presiden Jokowi, resepsi malam pernikahan Kaisang Erina. Dan kita tadi sudah menyaksikan bersama bagaimana meriahnya dan luar biasanya pesta pernikahan. Dan tentunya ini adalah kebanggaan kami karena Transmedia menjadi TV Pool untuk resepsi malam pernikahan Kaisang dan Erina. Dan langsung saja kami ajak Anda bergabung melihat jalannya resepsi malam pernikahan Kaisang Erina di Puro Mangkunegaran, Solo. Kita akan lihat bersama apakah sudah dimulai. Tampaknya memang Astrid ini tamu undangan, betul, tamu undangan sudah pada hadir. Betul sekali, dan sekarang kita sama-sama sudah menyaksikan ini bagaimana keadaan di dalam ruang Pura Mangkunegara ini ya. Iya, kalau tadi siang ini cukup padat oleh tamu undangan, baik dari Menteri Kabinet Indonesia Maju, kemudian juga tamu undangan masyarakat warga Solo, ya, dan tamu undangan lainnya. Tapi sekarang memang tadi sekitar pukul 15:10 seluruh undangan di resepsi siang diwajibkan untuk dimohon untuk keluar, untuk membersihkan dan juga mempersiapkan resepsi malam hari ini. Dan kali ini di malam hari resepsi kedua dalam rangkaian acara pernikahan Kaisang dan Erina itu, di mana tamu-tamunya sekarang sedikit berbeda. Betul. Dan disuguhkan juga kalau kita melihat langsung ya bagaimana pura ini langsung dihias dengan penuh dengan lampu-lampu ya. Betul. Tampaknya ya suguhannya berbeda sekali. Dan acara resepsinya ini juga nanti ada beberapa rangkaian acara berbeda, bukan seperti tadi siang, lebih ke ada live bandnya juga loh ya. Lebih ke anak muda di sini ya. Ya, ini kita lihat Pak Muldoko sudah tiba di pendopo, dan memang sejak siang tadi Kabinet Indonesia Maju ini menjadi among tamu begitu. Seluruh menteri sudah hadir di sana, bahkan foto bersama dengan nuansa warna ungu. Kalau tadi pagi ya, tadi siang ya. Tadi siang itu sementara ungu. untuk keluarga Pak Jokowi dan juga Ibu Sofia Gudono juga menggunakan baju warna navy. Dan juga kalau kita melihat bagaimana teman-teman sahabat-sahabat dari Kaisang dan juga Erina gitu ya, yang tadi hadir juga sama menggunakan nuansa yang setipe gitu, fuchsia, ungu-ungu, violet-violet gitu ya Kak ya. Dan sekarang kita melihat ya, kalau kita sudah melihat sekarang rangkaian warnanya pun sudah berbeda gitu ya. Lebih ke peach-peach gitu loh Kak ya. Dan tadi juga rekan kami Reza Helmi mengatakan kalau tadi siang di dalam Puro Mangkunegaran itu dihiasi oleh bunga-bunga dengan mayoritas adalah anggrek. Kali ini diganti, walaupun warnanya sama putih, tapi diganti dengan bunga lili. Bunga lili, mungkin ini adalah salah satu bunga kesukaan dari Mbak Erina ya. Mbak Erina atau saya curiga ini kesukaannya Ibu Iriana. Ibu Iriana. Selain suka bunga anggrek, juga menyukai bunga lili. Iya. Makanya dari itu ya, tamu-tamu tadi jam 3 harus di-clearkan area karena akan dipasang beberapa bunga-bunga seperti lili di beberapa tempat itu. Dan juga lampu-lampu yang kita lihat sekarang ya. Sangat begitu indah dan cantik gitu. Ya, ini kalau kita lihat memang ada rombongan dan ada beberapa bus yang memang sudah disediakan oleh pihak panitia untuk seluruh tamu undangan yang hadir. Jadi memang ada beberapa ketentuan nih Astrid dan juga pemirsa yang sudah disampaikan oleh beberapa teman kami di lapangan, bahwa untuk tamu undangan yang akan menghadiri tasyakuran baik tadi siang maupun malam ini itu dimohon untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi. Karena sudah disediakan shuttle bus dari hotel masing-masing. Kemudian bahkan juga disediakan tuh kalau tadi siang ada becak, ada andong. Iya, betul. Iya, kendaraan pribadi seperti andong dan becak itu dipergunakan untuk mengangkut tamu-tamu undangan pada malam hari ini. Karena juga tamu-tamu undangan itu kan variatif. Jadi kenapa adanya andong dan juga becak itu sekaligus memperkenalkan budaya kita juga ya bagi tamu-tamu dari luar negeri mungkin terutama yang itu. Dan Pak Muhadjir Effendi juga sudah hadir. Pak Muhadjir ini juga kemarin yang menjadi juru bicara perwakilan dari keluarga Joko Widodo ketika acara akad nikah
Dan pastinya ya seluruh tamu undangan yang hadir dan juga penonton di sini pasti menunggu kedatangan dari kedua mempelai dan keluarga besar. Kira-kira ini rangkaian bajunya seperti apa ya? Itu ditunggu-tunggu. Itu yang bikin penasaran Karena nih. dari pagi berbeda, Betul. siang berbeda, dan pasti malam kan lebih cantik lagi karena ini yang terakhir ya Kak ya. Iya. Dan kita juga akan terus menginformasikan kepada pemirsa tentunya suasana di sana. Kita akan lihat langsung nih, kita akan tanyakan langsung suasana terkini di Puro Mangkunegaran. Untuk itu kita kembali menyapa rekan kita Budi Adiputro dan Intan Aletrino di sana. Halo. Halo Budi, Intan. Halo, selamat malam Taufik dan juga Astrid. Selamat malam Taufik dan Astrid. Halo. Ya, suara gending Jawa udah sayup-sayup terdengar kan dari Iya, betul. arena, Dan arena apa ya, Pura Mangkunegaran pada malam hari ini ya. Betul sekali, dan ini sebenarnya juga sudah sejak tadi pagi, bahkan dari akad kemarin ya, yang Iya. memang ini adalah sebuah ciri khas juga, di mana Betul. kita bisa menyimpulkan bahwa dari sejak rangkaian sebelum pernikahan hingga tasyakuran hari ini, memang budaya adat Jawa itu kental sekali ya. Jadi kita memang sama-sama bisa berbangga gitu ya, Betul. sebagai warga Indonesia. Sekaligus kita tuh ikut belajar karena rangkaiannya begitu presisi, begitu adat istiadatnya betul-betul dilakukan ya secara persis gitu ya. Betul. Intan, sehingga kita juga sekaligus kita bisa ikut merayakan kebahagiaan Kaisang dan juga Erina. Kita juga bisa ikut belajar, oh ini artinya, oh ini maknanya, oh Betul ada panggih, sekali. oh ada siraman, oh ada midodareni. Setuju, Betul. karena memang mungkin dari beberapa testimoni tamu undangan juga Betul. ya yang berpendapat bahwa memang tidak dapat dipungkiri gitu ya, di era modern ini mungkin yang namanya adat itu mungkin tidak full seluruhnya gitu ya diaplikasikan dalam hal pernikahan. Tapi lain halnya dengan pernikahan Erina dan Kaisang, sepertinya memang rangkaian upacara pernikahan adat Jawa ini memang dilakukan secara detail ya, sehingga Betul. memang ini terlihat sekali. Betul, dan ini tentu saja bisa jadi referensi juga untuk masyarakat nih Intan, Betul. yang ingin kira-kira menikah dengan tradisi Jawa yang kental gitu. Mungkin ini bisa jadi referensi. Nah, yang menarik ini kalau kita lihat suasana malam hari di Pendopo Mangkunegaran, kita lihat sudah mulai mengantri masyarakat dan tamu undangan yang ingin mengucapkan ucapan selamat kepada Kaisang dan juga Erina, tentu saja kedua keluarga juga yang berbahagia. Dan kami mendapatkan informasi sejak pukul 5 sore tadi sebenarnya Bapak Ibu, rekan-rekan, para hadirin dan tamu undangan sendiri sudah bisa memasuki area Pura Mangkunegaran untuk bisa mulai mengantri atau bergantian masuk ke Pura Mangkunegaran untuk menghadiri resepsi pada malam hari ini ya. Iya, memang karena memang sebelumnya kita juga sempat menginformasikan ya, di pukul 4 sore tadi sempat dilakukan break sejenak ya, karena memang para mempelai juga harus mempersiapkan diri gitu ya untuk resepsi pada malam hari ini. Dan juga terlihat bahwa dekor yang tadinya memang belum terlalu kental gitu ya nuansa romansanya. Betul. Nah, ini akan berbeda karena memang kita lihat bahwa lampu taman juga sudah menyala. Betul. Jadi ini akan menambah nuansa keromantisan gitu ya pada malam hari ini, dan juga kehangatan. Dan indah sekali Intan, kalau kita lihat di belakang kita Pendopo Pura Mangkunegaran dihiasi oleh bunga-bunga tadi. Betul kata Mas Taufik gitu ya, bahwa ada bunga lili, ada juga kalau kita lihat masih ada anggrek bulannya gitu Mas Taufik di dalam, dan semuanya kalau tidak salah nuansanya warnanya adalah warna putih. Dan kalau kita lihat bagaimana Pura Mangkunegaran ini bisa hadir gitu ya dengan suasana yang megah, suasana yang meriah, dengan hiasan lampu-lampu yang nampaknya baru kali ini Pura Mangkunegaran bisa menghadirkan suasana yang semegah ini. Betul, ini dengan memang lampu-lampu yang sekeren ini gitu ya. betul Intan. sekali. Dari dekorasi ini memang tidak seperti biasanya gitu. Ini jarang sekali ditemukan, dan ini juga merupakan momen bersejarah gitu di Puro Mangkunegaran ini sendiri gitu ya. Dan pastinya juga kalau kita melihat lagi dari segi dekorasi, sebenarnya juga ini masih sama gitu ya dengan dekorasi akad, di mana sebelumnya juga didominasi dengan berbagai bunga berwarna putih. Jadi memang mungkin kalau kita lihat dari filosofi warna kan, putih ini memang identik dengan makna kesucian gitu kan. Bersih, suci, start from zero, seperti hubungan Kaisang dan juga Erina yang sudah
disucikan, sudah dimulai. Dan kita akan kita akan melihat bagaimana perjalanan cinta dan perjalanan kehidupan Kaisang dengan Erina sejak hari-hari ini. Begitu. Dan sekarang kita kan banyak yang bertanya-tanya dan penasaran bagaimana sih sebenarnya kisah cintanya Kaisang dengan Erina. Terus kapan mereka pacarannya ya? Dan kalau pacaran tuh apakah kalau kita baca misalnya sosial medianya Kaisang, ini kan orangnya santai, orangnya suka bercanda. Apakah kalau lagi pacaran sebecanda itu gitu Mas, sesantai itu kalau gitu? kata ayahandanya selengean gitu ya. Apakah memang itu kata Presiden Jokowi loh ya. Kenyataannya apakah memang begitu? Nah, Betul. untuk itu kita langsung saja konfirmasi ke kerabat dekat nih ya, Sudah sekaligus ada juga sahabatnya Mas Kaisang. betul, sekaligus Betul. juga rekan bisnis juga ya. Rekan bisnis, rekan sahabat, rasanya sih 80% curhatannya Mas Kaisang itu ada di tangan beliau. Jadi kalau ada bocor-bocor informasi ya mungkin dari beliau lah. Spill informasi itu Sumber muncul. terpercaya berarti ya. Sudah ada bersama kita Mas Ansari Haidir, CMO dari Hebat Group dan juga sahabat Kaisang. Mas Ari, halo Mas Ari, ini Budi, ini Intan Mas Ari. Kita nggak janjian kan ya? Kenapa? Oh iya nuansa Sama merah nih, ya. Betul, karena memang merah tuh gagah dan berani. Wah, seperti Kaisang yang kemarin udah gagah dan berani melamar dan akad ya, ijab kabul ya. Betul. Untuk meminang Erina. Nah, kita mungkin langsung to the point saja Langsung. gitu ya. Mungkin kita mewakili pemirsa di rumah juga, karena mungkin Mas Kaisang ini kayaknya tipenya satset nggak sih? Bukan hanya dalam hal bekerja, tapi kisah percintaan apakah sama juga Mas Ari? Coba Boleh. kasih spill sedikit Mas Ari, gimana sih kisah cintanya Kaisang sama Erina yang kok tiba-tiba udah dibawa ke pertandingan bola, kok tiba-tiba udah dibawa ke peringatan HUT 17-an di istana, nah gitu-gitu. Itu kan menarik Kita tuh. terkaget-kaget dengan foto yang Kaget. di-upload ya ke sosial Benar. media. Silakan Mas Ari, kasih Kalau spill. secara detail banget sih Mas tuh lebih tertutup ya orangnya. Cuma memang setahu aku memang udah hampir 8 bulanan ya. 8 bulanan dan Mas kan orangnya juga baik ya. Orangnya open gitu loh sama siapapun dan kalau kita lihat memang beliau kriteria orang yang dalam memilih sesuatu itu benar-benar dilihat dulu, baik dari sisi secara individunya, begitu pun dalam pekerjaan juga, dalam memilih tim juga dilihat semua dari sisi karakter timnya, lihat yang baik, kemudian dilihat juga yang cocok dengan dia, chemistry-nya harus dapat baru bisa bekerja sama kayak gitu. Oke, tapi mungkin saya juga ingin bertanya dari perspektif seorang wanita. Biasanya kan ada statement nih yang mengatakan Ini bukan bahwa- sesama putri Indonesia ya. Perspektif bukan. belum, Beda- itu belum, itu nanti belum. kita ke arah sana ya. Menarik juga itu Mas Budi Iya, ya. iya. Ini biasanya kan pria yang romantis itu akan kalah dengan pria yang humoris. Kalau kita tahu dari brandingannya Mas Kaisang ini kan sepertinya humoris terus, bahkan juga sama Mbak Erina lebih suka bercanda, jarang gitu mengumbar keromantisan. Sebenarnya off the record nih, di belakang layar apakah memang tetap seperti itu Mas Ari? Isinya gojekan aja Mas, ya, bercanda aja. Atau emang sebenarnya ada sisi lain dari Mas Kaisang dalam percintaan ini yang kita nggak tahu sama-sama. Gimana, Setahu Mas aku Ari? Mas Kaisang memang orangnya humoris tapi serius. Humoris dan serius itu agak Iya, bertolak belakang. Humoris ya, tapi serius. Jadi terkadang memang keseharian juga bersama teman-teman di kantor ada bercandanya, tetapi kadang walaupun dia bercanda itu ada pesan yang disampaikan dari situ. Jadi nggak setiap hari bercanda juga. Misalnya. Ya, misalnya dia kadang negur tim atau karyawan-karyawan itu dengan cara bercanda, tapi itu ada pesan yang disampaikan dari situ dan Gitu kita harus mengerti maksud dari Mas Kaisang itu. Dan biasanya orang yang dibecandain atau di quote unquote agak disindir gitu dengan jokes gitu ya Mas ya. Ya. Itu langsung kerasa Ya itu tuh ya. karakter pemimpin yang baik gitu loh. Iya, Karena iya. kenapa zamannya kan sudah modern ya. Jadi kan nggak perlu harus menegur dengan cara Oke. keras sekarang. Jadi dengan cara yang halus tetapi lebih tepat sasaran tapi Ya. nggak menyinggung perasaan Nah, dan itulah Mas Kaisang. Mas orang Ari baik belum hati. secara eksplisit nih menjawab pertanyaan Intan tadi. Iya. Pacar kan tadi hubungan antara atasan dan bawahan di Ini jadi kantor, di rekan bisnis organisasi. ya. Karena Karena memang Mas Ari ini rekan bisnisnya ya. Tapi sahabat juga. Iya, Itu boleh banyak kali iya. dari sisi
perlakuannya gitu ya Iya. terhadap Mbak Erina Iya. gimana? Kalau Apakah- Intan ini kan dulu kan mantan-mantan pacarnya yang jadi suami kan, itu kan kalau kemana-mana udah bukain pintu ya kan, setiap hari memperhatikan, kasih bunga sering. Mas Kaisang tuh gimana sih sama Erina? Love Mas Ari? language-nya seperti apa kalau love kata orang language-nya. kekinian ya? Sayang, cinta. Oke, Ya, makanya jadi Mas istri. Ari ditahan dulu. Kita sambil Mas Ari cerita nanti ya, mikir-mikir mana nih yang bahaya, mana yang enggak ya. Yang akan gue ceritain gitu. Nanti kita spill Iya, ya. itu kita baru saja menyaksikan Presiden Joko Widodo baru saja tiba di halaman Pura Mangkunegaran, di mana Presiden Jokowi sendiri kita lihat rumahnya memang ada di dekat Pura Mangkunegaran ya, di kawasan Sumber, dan kita lihat secara visual kita masih mencari visual Bapak Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo dan juga keluarga. Kita tadi dalam prosesi-prosesi sebelumnya Pak Jokowi, Ibu Iriana selalu hadir dengan keluarga lengkap ya. Dengan Mas Formasi Gibran, lengkap, formasi gitu lengkap, ya. betul. Ada Mas Gibran dengan istrinya, kemudian ada Mbak Kayang dengan suaminya Mas Bobi, dengan lengkap dengan cucu-cucunya yang lucu-lucu. Betul Mas Budi, dan juga terlihat di belakang kita sini ya sudah juga difasilitasi mobil golf yang juga merupakan fasilitas khusus gitu ya guna menunjang mobilitas atau juga transport dari para pejabat negara begitu. Ini juga Betul. dilakukan tidak saja pada malam tasyakuran ini tapi juga menjelang atau acara menjelang pernikahan sebelumnya. Betul, kita masih saksikan ini Bapak Presiden masih bercengkrama ya, masih salam-salaman nih Mas ya. Ini bajunya juga ganti Bapak Presiden ya, Intan ya, Ya, sepertinya ya. Oke. ini juga pasti akan sama halnya dengan kedua pengantin kita ya, yang sudah sepertinya berganti juga akan pakaian berganti ya. pakaian begitu. Betul. Dan ini masuk ke kawasan Pura Mangkunegaran, nampaknya bukan di area sini ya, di another area. Dan kita juga sudah saksikan ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia ke-11 kalau tidak salah, Bapak Budiono dengan Ibu Herawati Budiono yang juga sudah hadir. Jadi sudah mulai, jadi di tamu di malam hari ini, di resepsi malam itu memang tamu-tamu VVIP Mas ya, yang Iya, memang tahu saya tamu diundang. penting. Tamu-tamu Betul, yang karena memang- super penting, yang kita tahu ada mantan presiden, ada mantan wakil presiden, Pak SBY juga. ada Pak SBY ya, gitu Intan. Ya, ini memang juga kalau kita melihat dari waktu sudah menunjukkan 10 menit kurang dari pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, di mana memang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat dianggedakan dimulainya gitu ya resepsi malam hari ini, dan Betul. kita juga masih melihat para tamu undangan VVIP berdatangan. Dan sisanya masih mengantri, Intan di belakang kita. Tetap antrian tidak pernah Iya. putus ya dari pagi tadi. Tetapi rasanya melihat kemegahan pendopo Pura Mangkunegaran dengan hiasan bunga ya Mas Ari ya, lampu-lampunya yang luar biasa terang, gagah, mempesona sekali gitu. Rasanya orang betah juga. Iya, rasanya ada habis hujan ya Mas Ari, rasanya ngantri lama juga nggak masalah lah. Oke, ini kita lihat ini ada Wali Kota Medan, Mas Bobi Nasution dengan putranya yang masih tetap enggan memakai pakaian adat Jawa. Karena memang bisa sangat dimengerti ya. Iya, iya. Yang namanya anak kecil kan masih Ini pengen. ada cerita nggak Mas Ari ini soal cucunya presiden yang satu-satunya yang hari ini ikut prosesi dari kemarin tapi tidak Ada pakai bahasa, Tapi memang kalau tidak balita pakai sih baju. memang begitu, anak saya juga gitu, agak susah. Gitu ya, Iya. agak susah ya. Agak susah kalau yang cowok. Ya, dan Dan kita memang kalau kita lihat, kita baru saja melihat gitu ya kedatangan Bapak Presiden Jokowi dan juga Ibu Iriana. Untuk sementara ini memang beliau ini memasuki ruang holding atau transit pengantin terlebih dahulu yang berada tepat di depan pendopo Pura Mangkunegaran. Jadi memang harus menunggu sesaat di sana karena balik lagi kita juga melihat ke time schedule ya, di mana memang diagendakan pada pukul 7 malam tasyakuran akan dimulai. betul, tamu-tamu sudah mulai berdatangan. Kita lihat beberapa menteri-menteri kabinet Indonesia Maju juga yang tadi siang tidak hadir, malam hari ini rupanya mendapatkan giliran ya. Betul. Kita lihat tadi ada Menko Polhukam Mahfud MD, ada Menteri ATR BPN Marsikal Ada Pak Hadi Erick Thohir Cahyanto, juga. ada Pak Erick Thohir, kita lihat ada Pak Muldoko tadi Betul. ya. Tapi memang juga bisa sangat dimengerti sekali ya, karena memang kabinet
Presiden Bapak Jokowi ini kan schedule-nya juga cukup padat, jadi mungkin juga bergantian gitu ya, Atau karena ada mungkin memang tugas. diatur, atau mungkin memang diatur Intan ya. Betul. Betul, supaya ada yang menemani di malam, ada yang siang juga gitu. Dan bener juga siapa tahu masih punya kesibukan. Apalagi kalau ngelihat Instagramnya Bapak Presiden kemarin di tengah-tengah prosesi ya Mas Ari ya. Masih saja menandatangi berkas gitu Masih ya. tanda tangan berkas. Dan sebelumnya kita juga melihat Bapak Setiawan Jodi datang mengantri bersama tamu-tamu yang lain. Betul. Dan beliau juga menggunakan tuxedo berwarna hitam. Jadi memang untuk pakaian yang dikenakan para tamu ini juga pastinya menyorot perhatian sekali, yang variatif, tapi pastinya cakep-cakep, apik-apik semuanya. Betul. Kita kembali yuk. Ini lagi-lagi nih belum jawab pertanyaannya Intan tadi Mas Ari. Karena sebelum Kata menjawab Mas Ari, tidak boleh beranjak alhamdulillah dari nih. sini ya. Iya, kata Mas Ari, alhamdulillah nih banyak yang datang sehingga saya nggak jadi ditanya. Tapi Mas Ari coba dijawab dulu pertanyaan Intan. Iya, Mas masa Kaisang? sih Mas Kaisang itu tidak romantis gitu. Saya yakin pria-pria yang biasanya suka Humor ya. berkomedi Guyon itu ya. pasti biasanya tuh off the record tuh romantis. Itu dari Benarkah? pengalaman hidupnya Intan. Lebih curcol ya. Oke, Ya, di sini pasti juga ada romantisnya ada Mas sih. Guru Soekarno Pasti ada Putra romantisnya. juga sudah datang. Kita lihat juga ada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo juga baru saja datang di kawasan Pura Mangkunegaran. Mas Ari, jawab dong. Gimana Mas? Jawab ya. Ini tadi kan ngomong itu, berarti sekarang jawab ya. Jawab. Jawabannya nggak tahu. Iya, iya. Nggak. Kalau Mas Kaisang orangnya romantis kok. Ya, romantis. Seperti apa, boleh dideskripsikan mungkin? Contohnya ya kan? Kayak kemarin kan kita lihat beberapa kali Mbak Reni diajak nonton bola bareng. Itu kan salah satu bentuk romantisan, tetapi disesuaikan dengan hobi gitu loh ya kan. Quality time Ya, quality bersama time. ya. Karena karakternya juga sama, hobinya mungkin juga sama, dan bisa dibilang romantis itu nggak selamanya kan harus makan malam. Betul. Bisa juga dalam bentuk nonton bola bareng kayak gitu. Lagi-lagi love language setiap individu itu berbeda ya. Dan Iya. mungkin kalau kita bisa menilai seorang Mas Kaisang ini mungkin lebih ke act of service gitu ya. Betul sekali. Layani ya, itu lebih senang begitu ya. Ya betul. Tapi ada satu lagi pertanyaan Intan yang mungkin kita bisa tanya ke Mas Ari mengenai Mas Kaisang ini bukan tweet-tweetnya guyon-guyon terus. Nah, coba Intan nih kayaknya yang paling pas nanya nih. Ini sempat-sempatnya ya Apa itu? biasanya Apa? gitu. Ini mungkin kita tahan dulu kali ya. Ini mungkin masih berkaitan dengan tweetnya. Nanti akan kita tanyakan lagi. Betul. Ya? Karena Kita Mas tahan Kaisang, dulu. iya Mas Kaisang tuh banyak nge-tweet lucu-lucu, guyon-guyon bahkan di tengah-tengah prosesi pernikahan dia. Nah, seperti apa? Apakah betul itu Mas Kaisang dan apa yang mau ditunjukkan Mas Kaisang? Kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami.